kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai saat sekarang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat dan juga kuat. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka meskipun di dunia maya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga saya, keluarga saya dan juga keluarga Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, insyaallah di video kali ini saya akan membahas berkenan dengan kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana kitab Bulughul Maram ini merupakan kitab yang sangat terkenal dan kitab yang biasa dipakai rujukan oleh para ulama dan juga dipakai oleh santriwan-santriwati di madrasah sanawiyah, yang mana bagi Anda yang ingin memahami tentang Islam, hukum-hukum Islam, saya kira cukup dengan membaca kitab Bulughul Maram ini kita bisa mengetahui hukum-hukum tentang Islam, dan itu sudah cukup. Nah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya akan membahas berkenaan dengan kitab Jami, kitab kelengkapan. Babnya bab adab. Kemudian hadis pertama yang terkandung di dalam bab adab ini yaitu menjelaskan berkenaan dengan hak muslim terhadap muslim yang lainnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, amal solehnya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan di alam kuburnya dan diberi nikmat. Amin ya rabbal alamin. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim ala muslim sittun. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Kewajiban muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kalian bertemu maka ucapkanlah salam. Bertemu di mana? Di mana saja. Ketika kita bertemu di pasar maka ucapkan salam. Ketika kita bertemu di jalan ucapkan salam. Ketika mengunjungi teman ataupun saudara ke rumah maka ucapkanlah salam dengan ungkapan assalamualaikum. Sahabat muslim, apakah sama antara ungkapan assalamualaikum dengan ungkapan-ungkapan yang biasa orang lakukan setiap harinya? Misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, ya. Ataupun kalau bahasa Sunda, wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng wengi. Tentu dalam hal ini jelas berbeda sekali. Berbedanya apa? Kalimat assalamualaikum ini mengandung makna yang positif. Ada hal yang positif. Apa positifnya? Di dalam kalimat assalamualaikum itu ini mengandung doa. Dan ketika seorang muslim mengucapkan assalamualaikum kepada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin keselamatan orang tersebut. Subhanallah. Ini jaminan Allah. Jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan Anda, maka Allah akan melindungi dirinya dari mara bahaya. Jadi jelas berbeda dengan kalimah-kalimah yang tadi ataupun ucapan-ucapan yang biasa orang lakukan. Untuk itu kewajiban pertama bagi kita sebagai seorang muslim, maka ketika kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim, maka ucapkanlah salam. Kemudian sahabat muslim yang kedua kata Rasulullah SAW,
kewajiban muslim terhadap muslim yang lainnya, wa idza da'aka fa'ajibhu. Ketika diundang maka datanglah. Kalau kita lihat budaya Indonesia ataupun tiap budaya yang ada di Indonesia, baik itu Jawa, Sunda, kemudian adat-adat yang lainnya, tentu hal ini sudah biasa. Mengundang dan diundang itu hal yang biasa. Nah, untuk itu tentu bagi kita sebagai seorang muslim, ketika ada orang yang mengundang, ya, baik itu untuk syukuran ataupun hajatan ataupun undangan yang lainnya, maka kita wajib mendatanginya. Kecuali ada hal-hal yang memang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian sahabat muslim yang selanjutnya, kata Rasulullah SAW, wa idastan sohaka fansohu. Bila saudara kita meminta nasihat, meminta solusi, maka berilah nasihat ataupun solusi itu. Ini kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan nasihat ini sifatnya umum, baik itu nasihat tentang agama, nasihat tentang pelajaran dunia, memasak, bertani dan sebagainya. Maka jika ada orang yang bertanya, saudara kita sesama muslim, misalnya ada yang bertanya tentang menanam cabai, ya, kalau pertanian menanam jagung, gimana sih cara menanam jagung yang baik? Saya lihat Anda itu ketika menanam jagung bagus sekali hasilnya. Maka kita sebagai seorang muslim jangan menutup-nutupinya, kasih tahu, apalagi tentang ilmu agama. Nah, ini wajib sekali, sebab ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Anda bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, bisa memberikan sesuatu yang baik kepada saudara Anda sesama muslim, kemudian bisa mencegah saudara muslim yang lainnya tidak berbuat maksiat. Dan hal ini mesti diperhatikan juga. Ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, maka ada caranya, maka ada adabnya. Adabnya seperti apa? Di dalam Quran surat An-Nahl, ayat 125, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ajaklah, serulah saudara kalian dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ketika kita mengajak orang lain, ketika kita mencegah supaya tidak berbuat jahat orang lain, maka pakai cara yang baik. Dengan cara yang baik, jangan sampai menyakiti. Misalnya ada orang yang bertanya tentang agama, lalu kita malah mengejeknya, dasar kamu hal seperti ini aja ditanyain, kenapa tidak belajar atau tidak mau belajar. Nah, ini tidak boleh. Jangan sampai menyakiti saudara kita sesama muslim. Kemudian sahabat muslim yang keempat, wa idza atosa fahamidallahu fasamidhu. Apabila kita bersin, maka sunnahnya atau wajibnya kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kita harus mengucapkan alhamdulillah? Ternyata seorang dokter menyatakan mengapa kita harus mengucapkan alhamdulillah ketika kita bersin. Padahal pada umumnya orang mengatakan bahwa ketika kita bersin itu adalah ini sesuatu yang jelek, ya, ini penyakit dan tidak boleh dekat-dekat misalnya. Tapi subhanallah, kenapa Rasulullah memerintahkan kepada kita ketika kita lagi bersin maka ucapkanlah alhamdulillah. Nah, ternyata ini sudah terbukti secara ilmiah. Ketika kita bersin, secara otomatis bakteri yang masuk dalam mulut kemudian dalam hidung kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan spontanitas untuk mengeluarkannya bakteri itu dengan cara bersin itu. Maka tentu kita harus mengucapkan alhamdulillah.
Dan tentu sunnahnya bagi orang yang mendengar ada saudaranya bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kita harus mendoakan yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin itu pula harus berdoa yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian yang kelima, sahabat muslim, Rasulullah SAW mengatakan wa idza maridau fa'udhu. Apabila ada saudara kita yang sakit, maka kita harus menjenguknya. Kemudian disunnahkan juga ketika kita menjenguk maka kita mendoakan supaya dipercepat sembuhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Anda seperti bihara-bihara misalnya. Kemudian sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang lain ketika kita menjenguk orang yang sakit ataupun ketika ada saudara kita yang sakit, maka selain daripada mendoakan orang yang sakit tersebut, maka kita disunnahkan untuk membawa makanan. Sesuatu makanan yang disukai oleh orang yang sakit tersebut. Ini sunnahnya. Tapi jangan sampai kita membawa makanan tapi makanan justru makanan itu membahayakan bagi penyakit tersebut. Misalnya saudara kita itu jelas penyakitnya itu mah, malah kita bawa buah-buahan yang asam misalnya. Ini bukan menyembuhkan tapi malah menambah penyakitnya. Dan sunnahnya juga ketika kita menjenguk orang yang sakit, maka kita jangan sekali-kali mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Misalnya orang ini sakit stroke misalnya, kemudian kita malah menakut-nakutinya. Wah, kemarin saja di tempat saya orang stroke tidak akan sembuh lagi, tidak normal misalnya, bahkan ada juga yang meninggal. Jangan seperti itu, tapi diberi harapan, diberi kekuatan supaya orang itu bisa sehat seperti bihara-bihara. Kemudian sahabat muslim yang selanjutnya, kata Rasulullah SAW, kewajiban kita terhadap sesama muslim yang lainnya, wa idza mata fadbahu. Ketika saudara kita meninggal maka antarkanlah. Nah, tentu di sini bukan hanya mengantarkan saja, tapi memulasara istilahnya. Dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengantarkan dan juga menguburkan, plus termasuk mendoakan. Nah, itu diantara kewajiban kita terhadap saudara kita yang sudah meninggal. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berharap ya, kita selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban ini. Karena ini akan menjadikan diri kita dan saudara kita yang lainnya semakin erat ukhuwah, semakin erat silaturahim. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi